semua. Oke, jadi kemarin minggu lalu kita sudah membahas basic-basicnya ya. Jadi benar-benar essence lah atau dasar-dasar dari statistical learning. Nah, jadi seperti yang kita bahas minggu lalu itu ada dua ya tipe ya kalau kita melihat dari tugasnya, yaitu regresi dan klasifikasi. Jadi lebih tepatnya sih kita sedang ngebahas supervised learning. Jadi pembelajaran, ya istilahnya pembelajaran ya, learning, yang ada ininya, yang ada label. Oke, dan ada label kan itu artinya labelnya bisa continuous, seperti dalam masalah regresi, atau kategorikal, seperti masalah klasifikasi, itu kategorikal kan. Kita mau klasifikasi ini dia ada di kelas mana sih, kelas A, kelas B, kelas C, atau dia sebenarnya gagal, atau tidak gagal, seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari regresi materinya ya. Dan banyak sekali metode untuk regresi, metode modern buat regresi, tapi regresi linear itu tetap mungkin bisa dibilang paling banyak dipakai ya, dan salah satu yang paling berguna. Dan regresi linear itu menjadi medium yang bagus untuk kita belajar statistical learning itu lebih lanjut ya, data science-nya untuk lebih lanjut. Karena banyak metode justru merupakan ekstensi dari regresi linear. Dan kita sebagai mahasiswa ITB juga, nah kita kan harus mengerti apa yang kita lakukan. Jadi misalkan kalau dalam kasus ini ya kalian harus tahu regresi linear itu gimana kita cara membuatnya, terus bagaimana cara kita mengakses akurasinya, seberapa akuratkah prediksi kita, kemudian koefisiennya itu ketidakpastiannya berapa. Jadi itu yang kita bahas ya. Oke, jadi referensi yang kita pakai ada dua ya. Jadi chapter 3 dari buku ini. Dan ini bisa kalian temukan gratis di website bukunya. Oke, jadi jangan yang dari Springer, tapi dari website bukunya. Sama yang ini. Oke, di chapter 11 itu ada soal linear regression, jadi kami gabungkan dari dua buku ini untuk membuat materi ini. Oke, jadi motivasinya apa sih? Supaya kita belajar basic-basic lagi dari statistical learning untuk keperluan regresi. Kalau kemarin kita tahu secara umum, nah sekarang kita lebih ke regresinya. Dan mengapa regresi linear? Karena itu metode yang sangat simple. Nggak sangat simple juga sih. Simple untuk supervised learning, dan dia tools yang sangat berguna untuk respons yang kuantitatif. Dan kalau misalkan ada beberapa murid saya ya, dia keterima di perusahaan AI gitu, salah satu yang paling sering ditanya tuh ya apa itu regresi linear. Dan bukan hanya kayak ini. Cuma dia harus menjawab dengan dalam apa itu regresi linear. Dan metode yang pas lah untuk belajar basic dari data science, lebih tepatnya statistical learning ya. Karena data science tuh umbrella term-nya, jadi istilah yang lebih mencakup banyak hal. Learning. Karena kenapa? Karena simple. Kalau mau belajar tuh mulai yang dari simple. Nah, kemudian juga seperti yang saya bilang tadi, banyak metode yang lebih canggih itu justru merupakan ekstensi dari regresi linear. Biasanya kita sebut namanya generalized linear models. Itu banyak yang seperti itu. Oke, dan juga masalahnya bisa univariat atau multivariat, atau kita bisa bilang satu variabel atau lebih dari satu variabel. Oke, yang biasa kalian pakai di kalkulator kan satu variabel aja. Jadi benar-benar garis Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Oke, itu yang kita pelajari biasa pakai kalkulator ataupun Excel, kalian pasti pernah pakai ini. Dan kita nanti mau coba extend menjadi beta 1 X1, beta 2 X2, dan seterusnya. Jadi yang multivariabel. Tapi kita juga agak cukup lama justru ngebahas yang ini nih. Ya, kalian taunya kan seperti ini aja tok. Nah, tapi kita mau coba gali beta 0 itu gimana dapatnya, beta 1 gimana dapatnya, seberapa akuratkah beta 0 kita, kemudian seberapa akuratkah beta 1 kita, dan kita mau menjawab pertanyaan, benarkah ada tren di problem kita, data kita. Nah, itu yang kita coba jawab dengan ini semua. Sama ini juga nanti ya. Ini kita menyebutnya simple linear regression. Ini multivariat atau multivariable atau multiple linear regression. Oke, nah itu motivasinya. Oke,
Nah, kita kembali ke data advertising kita. Oke, kita punya beberapa pertanyaan nih soal data advertising kita kan ini nih, sales itu merupakan fungsi dari sorry kok sales lagi, dari budgetingnya di TV, radio, sama koran, newspaper. Oke, kita kita nih fungsi ini dan kita punya beberapa. Misalkan pertama, adakah hubungan antara advertising budget sama sales? Kalau misalkan ada atau tidak ada, gimana kita jawab pertanyaan itu? Yes atau tidaknya kita dapat dari mana? Kemudian misalkan ada hubungan itu, kita harus menjawab seberapa kuat hubungan antara advertising budget sama sales. Kalau hubungannya seberapa kuat? Kemudian kita mau jawab lagi misalkan ketiga, mana media advertising, pengiklanan yang paling banyak berkontribusi terhadap sales? TV kah, radio kah, newspaper, atau justru subsetnya? Mungkin newspaper tidak terlalu berguna, tapi TV dan radio itu berguna sekali untuk kita meningkatkan sales. Kemudian, seberapa akurat kita dapat mengestimasi efek dari setiap medium pada sales? Seberapa akurat kita dapat memprediksi kenaikannya? Misalkan kita jawabnya kenaikannya tuh setiap naik $50, salesnya naik berapa, nah itu kita harus jawab seberapa akurat itu. Dan sekarang kita mau menjawab pertanyaan ini dalam konteks regresi linear. Oke, ada juga pertanyaan lain lah. Seberapa akurat bisa memprediksi future sales? Apakah hubungannya linear? Nah, itu juga nih kita akan jawab. Kita buat regresi linear. Tapi regresi linear ini mau kita analisis lagi, bener nggak emang hubungannya linear? Nah, kira-kira seperti itu. Apakah ada sinergi dari satu advertising media ini, traction ataupun sinergi? Karena mungkin saja sales tertinggi justru didapat kalau TV sama radio itu maju barengan. Nggak cuma TV aja, nggak cuma radio aja, tapi bersamaan. Oke, persamaan itu ingin kita jawab pada regresi linear. Dan di sini kalian bisa mengganti permasalahan ini dengan problem apapun ya. Kalian menjawab pertanyaan yang mirip-mirip ya, entah itu di konteks aerospace atau non-aerospace. Misalkan apa hubungan parameter sayap ya, sweep, kemudian twist, atau adanya sudut dihedral, apakah ada wingtip atau tidak, apa pengaruhnya terhadap gaya hambat dan gaya angkat. Oke, kalau misalkan kalian ikut kelas dinamika fluida kan, kalian punya thickness sama chamber, misalkan kalian pure data gitu, siapa yang berpengaruh terhadap lift? Kan kalian bisa jawab seperti itu, kalau di flu kan kita pakai penurunan analytical kan ya. Nah, cuma kalau misalkan sebutlah kita nggak tahu itu dan kita cuma punya data. Nah, di situ kita tetap bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kalian koleksi data, ya pasti jawabannya chamber yang memberikan gaya angkat. Dan mulai makin banyak problem seperti itu, yang dimana kita hanya bisa mengkoleksi datanya saja. Nah, kita mulai dari regresi linear simple alias satu dimensi tadi. Oke? Jadi misalkan kita ngebuatnya seperti ini ya. Y yang kita ingin ukur, kita ingin teliti ya, itu adalah beta 0 plus beta 1 X. Atau ada juga kan yang ngomong AX plus B, ini kan cuma beda notasi aja. Yang penting ada beta 0 atau beta 1-nya. Yang penting ada intercept atau slope-nya. Nah, apa itu intercept, apa itu slope? Nah, kalau intercept itu adalah akan mengambil angka berapa si Y ini ketika X-nya sama dengan, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, Y kan sama dengan beta 0 aja. Nah, itu makanya kita sebutnya intercept. Dia mengintercept si sumbu Y ini di mana. Nah, kira-kira gitu. Si aksis Y ini ada di mana. Kan jadi seperti ini nih kalau saya gambarkan ya. Misalkan gini nih. Nah, dia menginterceptnya di mana pas X sama dengan 0. Ya X sama dengan 0, ya dia mengintercept si sumbu Y ini kan. Ini X ini. Nah, beta 1 itu apa? Nah, beta 1 itu slope-nya, kemiringannya. Jadi kalau beta 0 itu kapan dia menyentuh ini. Nah, kalau beta 1 itu adalah kemiringannya di sini. Nah, kayak namanya slope. Ya, jadi kalau X-nya naik sedikit, akan seberapa naik sih angka Y kita. Nah, seperti itu interpretasinya. Oke. Nah, kemudian juga ini contoh ya, masalah sales sama TV. Tadi misalkan kita
kita nggak ngeliat nih si radio on newspaper, ya kita bisa buat jadi simple linear regression seperti ini. Oke, nah ini mengapa ini ada Y besar, X besar, nanti kita lihat bahwa sebenarnya kita men-treat ini sebagai random variable, dan kita mencari best estimation, makanya ada topinya di sini. Kayak itu makanya ada namanya population regression line, ada yang prediksi kita, makanya ada topi. Yang akan kita pakai yang ini sebenarnya. Oke, ya topi sama dengan beta 0 topi plus beta 1 topi X. Nah, karena ada topi-topian, artinya harus kita estimasi. Jadi tugas kita adalah mengestimasi beta 0 dan beta 1 itu supaya memberikan regression line yang terbaik. Oke, intercept sama slope, dan kalau istilah yang lebih umum ya kita menyebutnya coefficients atau parameters. Kalau pakai istilah matematika kan ini berarti ada basisnya nih. Ini kita ada basisnya 1, ini basisnya X. Jadi ada 2 basis. Nah, itu kita butuh koefisien untuk mengkalikan basis tersebut dengan suatu koefisien. Oke? Nah, sekarang tugas kita adalah mengestimasi koefisien. Nah, jadi nanti kita akan ada prakteknya ya. Kita akan memakai Google Laboratory, kita akan pakai Python, dan nanti kita harus tentuin jadwal kapan yang enak. Nah, kita akan pakai salah satunya itu, advertising dataset itu akan kita coba. Oke? Ini datanya sebenarnya ada berapa ya? Saya lupa. Mungkin 100-an data kalau saya nggak salah ya. Nah, ini kita terangkit aja nih, biar kelihatan lah kira-kira bentuk datanya seperti apa sih dalam bentuk tabel Microsoft Excel di sini. Walaupun yang umum sih biasanya pakai comma separated value ya. Kalian pasti pernah belajar juga di pengenalan komputasi CSV, comma separated value. Oke, jadi datanya seperti ini ya. Ini kan cuma identifier nomor doang ya. Yang penting tuh ada yang ini nih. TV, radio, newspaper, sales nih. Berarti yang ini nih sebenarnya data kalian. Sampai bawah ini. Kalau TV-nya segini, radio-nya segini, newspaper segini, sales-nya segini. Kalau TV-nya segini, radio segini, newspaper segini, sales-nya segini. Nah, itu data kan ya. Yang di sini kan sebenarnya adalah X kalian ya. Ini adalah Y-nya nih. Nah, kalian ingin estimasi ini. Nah, kita ingin estimasi coefficients ini menggunakan dataset dengan n samples. Ini n-nya berapa nih, saya lupa, 100-an mungkin. Jadi pair X1, Y1 itu maksudnya ini nih, misalnya. Ini pair X1, X1, pair X2, Y2 itu sama dengan ini, pair X, N, YN itu berarti yang paling akhir. Kita punya N data, N samples. Dan tugas kita adalah mengestimasi koefisien supaya model linear kita bisa mengaproksimasi data kita dengan sangat baik. Oh, ada 200 data point nih, baru lihat saya. Nah, jadi tugas kita adalah mencari intercept sama slope sehingga garis kita itu sedekat mungkin dengan 200 data point kita. Oke, 200 data point dalam kasus advertising ya. Intinya mendekati sejumlah N data point kita. Nah, tadi saya bilang tuh, as close as possible. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita mengukur tingkat kedekatan ini? Closeness ini mau kita ukur seperti apa? Ya, itu pertanyaan kita. Jadi supaya kita bisa dapat garis regresi linear yang paling bagus. Nah, paling bagus definisinya apa di sini ya? Kalau sebelumnya kan kalian cuma kalkulator atau Excel tak-tok, nah keluar garisnya seperti ini. Tapi gimana caranya? Yakin nggak itu ada garis linear itu akurat, seberapa akurat, itu yang kita hitung. Apa itu R squared misalkan? Nah, kira-kira problemnya seperti inilah. Kan sebenarnya kalau kita buat garis regresi linear, kalian bisa buat garis apapun. Ya sama dengan misalkan 5 plus 1/10x, ya sama dengan 6 plus 1/20x. Nah, banyak banget. Jumlahnya kan tidak terhingga garis yang bisa kalian gambar. Nah, sekarang mana garis yang paling bagus ya? Itu ada banyak sekali tuh. Kalau di sini saya hanya gambar 4 garis merah. Padahal ada infinite possible lines. Which line is the best? And that's the question. Gimana kita cara mencari garis yang terbaik? Dan garis linear ini kan terdeskripsikan oleh beta 0 sama beta 1. Artinya kita mencari beta 0 sama beta 1 mana yang paling akurat. Nah, paling umum itu namanya least squares. It is the most popular measure of closeness dan dipakai dimanapun. Least square ini banyak dipakai di regresi polinomial,
Itu ujung-ujungnya dia pakai least squares juga. Nah, sekarang kita mau ngelihat regresi linear terlebih dahulu dan kita akan coba bahas apa itu least squares. Oke, nah talking about definition first. Oke, prediction ini ya, tau lah ya. Maaf, hilang si. Nah, prediction kita tahu lah seperti ini. Jadi kalau Anda sudah dapat beta 0 head, beta 1 head, Anda bisa memprediksi dimanapun. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih. Kita definisikan dulu yang namanya residual. Oke, jadi ini adalah beda antara responsnya, kita nyebutnya respons ya dia-nya, di data nomor I dan prediksi di nomor I. Jadi residual itu adalah responsnya dikurang prediksinya. Jadi kalau saya gambar garis linear saya kan seperti ini misalnya. Berarti residualnya adalah ini. Jadi yang garis ini nih adalah Y, ya YI lah, dikurang Y topi. I, ya, Y topinya kan yang si garis-garis linear ini. Nah, kemudian kita definisikan yang namanya residual sum of squares, atau RSS. Ya. Jadi si error itu di-squared-kan, ya, karena kita sebenarnya nggak terlalu peduli minus atau plusnya di sini. Si errornya minus atau plus, di sini kita nggak terlalu peduli, ya. Tapi kita ingin tahu squared residual ya. Jadi makanya di sini E1 squared ya. Jadi berapapun angka ini minus positif kalian squared kan. Nah, jadi kemudian kalian jumlahkan ya. Atau kalau pakai bahasa yang lebih kompak kan berarti sigma I sama dengan 1 sampai N E I squared. Oke, itu namanya residual sum of squares. Sum of squares, kan bahasanya gitu. Sum of squares. Yaitu total difference between the responses and predictions. Nah, kemudian gini. Si E itu kan apa tadi definisinya? YI dikurang YI topi, ya. Berarti kalau misalkan untuk si ini nih, ini saya hapus biar nggak penuh-penuh. Si ini kan tadi sama dengan EI nih. Nah, EI kemudian di-square-kan. Bukan EI, E1 kita nyebut. Ini kan E1 square. Ini adalah E2 square. Oke? Kan ini sama dengan Y1 dikurang YI. Nah, yang ini kan tepatnya ini ya. Si ini nih, atau lebih tepatnya YI topi kan itu tadi. Beta 0 plus beta 1 beta 1 XI ya. Kan jadinya Y1 dikurang si prediksinya itu. Karena minus dalam kurung beta 0 plus beta 1X ya, jadinya minus beta 0 dikurang beta 1. Oke? Sama juga, E2 square, yang terakhir ini adalah EN square. Nah, jadi least squares itu ngapain sih sebenarnya? Jadi kalau di least squares itu, kita akan mencari beta 0 sama beta 1 itu yang meminimalisir sum of the squares between the responses and predictions. Jadi kita meminimize si RSS itu ya. Jadi kita akan meminimize sum of squares. Oke. Jadi kita meminimize yang tadi saya tulis ini nih. Kita meminimize RSS. Kita meminimize si ini tadi. Oke. Dan itulah cara kita mencari koefisien yang paling dekat. Karena dia meminimize residual sum of squares. Oke. Cukup jelas ya. Karena nanti kalau misalkan kalian ngebahas polinomial order 2, prinsipnya sama. Koefisien itu dicari supaya dia meminimize residual sum of squares. Nah, kan tapi pertanyaannya gitu. Gimana kita meminimize RSS? Dan kalau kita lihat ya, RSS ini, residual sum of squares ini kan merupakan apa? Fungsi dari beta 0 sama beta 1. Ya. Ada beta 0, ada beta 1. Ini kan yang udah topi, tapi nanti kalian ingin mencari nih. Beta 0 sama beta 1 ini. Ya. RSS fungsi dari beta 0 sama beta 1.
Dan kalian mau mencari beta 0, beta 1 supaya meminimalisir RSS. Nah, sekarang kita cek dulu basic calculus-nya. Ya, kalkulus tuh zaman saya nyebutnya kalkulus tuh. Nah, sekarang matematika kalau nggak salah. Bagaimana kita mencari nilai minimum dari suatu fungsi? Nah, itu pertanyaan saya ke kalian. Gimana mencoba mencari minimum dari suatu fungsi? Oke, sekarang saya mau random. Jadi jangan angkat tangan dulu. Saya mau random. Kalian kenalan gitu sama kalian. Siapa yang menarik ya kira-kira? Kenneth Christian, apakah kamu ada di situ? Ada Pak. Oke, bagus. Nah, coba kita recall lagi basic calculus kita. Kalau mau mencari minimum dari suatu fungsi, bagaimana sih, Kenneth? Mencari apa barusan gak kedengeran Pak? Minimum dari suatu fungsi. Suatu fungsi ya. Ya, Pakai penurunan bukan ya Pak? penurunan ya. Jadi gimana tuh maksudnya penurunan? Kan udah, misalkan kamu turunin suatu fungsi ya, terus gimana? Aduh, Bener-bener. udah mulai lupa dikit nih ya Pak. Oke, coba saya padu. Udah satu langkah bener nih. Udah satu langkah bener. Misalkan gini nih. Bilang bener gradien ya. Oke, gradien ya, derivatif ya. Nah, ini yang minimum nih di mana nih? Kalau di fungsi ini. Di A, B, atau C? Yang minimum di mana? B sih harusnya Pak. Gitu ya. Oke, benar. Gradiennya berapa di B itu? Mendekati 1 nggak sih Pak? Bukan mendekati 1. Kan gradien tuh kemiringan kan ya? Kemiringan. Ya. Berarti kemiringan di titik B itu berapa? Oh, 0 ya Pak. 0. Oke. Oke, thank you Kenneth. Benar. Oke. Jadi sesuai kata Kenneth ya. Jadi di B ini gradiennya adalah 0. Kalau kita tarik garis ya misalkan ya, berapa sih kemiringan di situ? Gimana cara kita menghitung gradien kan itu bisa kita turunin. Nah, kemudian kita cari mana yang menghasilkan gradien sama dengan 0. Ya, ini kan kalau kita lihat nih dia di paling bawah dari lembah ini. Dan di situ gradiennya itu sama dengan 0, pas persis di lembah itu. Sama juga kalau di puncak itu gradiennya juga 0. Oke, kalau mau tahu ini minimum maksimum ya pakai gradien kedua. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau minimalisir, berarti sesuai tadi katanya kita mencari titik yang gradiennya 0. Oke. Nah, artinya kita harus turunin dulu tuh si ini, kita harus nyari first derivative-nya terlebih dahulu. Ya, first derivative dari RSS terhadap beta 0, beta 1. Oke, nah ini nih. Find the point with zero gradient. Dan cari yang turunannya sama dengan 0. Oke, nah itu kata kuncinya. Nah, jadi kita coba turunkan si RSS ini terhadap beta 0 dan juga terhadap beta 1. Karena kita mau mencari pair beta 0, beta 1 yang menghasilkan gradien sama dengan 0. Nah, kan jadi kita mau mencari ini sebenarnya. Mencari titik yang memberikan gradien sama dengan 0. Nah, ini kita agak skip derivation-nya ya. Yang penting kalian tahu by konsep bahwa ini kita mencari turunannya dan gradiennya 0. Nah, jadi kita memiliki ini nih. Oke, ini hasil, ini kan si beta 0, beta 1 yang udah dihitung nih. Jadi maksud saya, mana beta 0 yang memberikan ini, mana yang memberikan ini. Nah, ini adalah ini jawabannya. Mana ini, ya, mana beta 1 yang memberikan ini, nah ini jawabannya. Jadi yang tertulis di sini, itu udah merupakan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Di mana beta 0, beta 1 yang menghasilkan gradien 0. Oke, jadi diturunkan tuh. Oke, nah apa itu Y bar, X bar, itu sesuai definisi kita dulu ya. Itu kalau ada bar itu artinya average-nya. Jadi kalau X bar itu definisinya ini. Kalau Y bar definisinya adalah ini. Oke. Nah, jadi gimana sih dapat perhitungan beta 0, beta 1 untuk mencari garis regresi yang terbagus? Nah, ini caranya nih. Dapat dari mana perhitungan ini? Nah, itu dari tadi tuh, konsep kita mencari gradien sama dengan 0. Nah, ini ada namanya least squares
coefficient estimates. Karena ini meminimize si RSS tadi. Oke, nah ini caranya kita mencari beta 0, beta 1. Jadi misalkan kalau kita gambarkan tuh seperti ini nih. Kasus advertising tapi cuma TV sama sales. Kan tadi problemnya adalah sales sama dengan beta 0 plus beta 1 aproksimasi lah. Beta 0 plus beta 1 TV ya. Kan kita mencari ini. Nah, kita mencari beta 0, beta 1 pakai yang tadi. Nah, maka kita mendapatkan 7,03 sama 0,0475. Jadi si garis biru ini adalah least square solution. Karena inilah garis yang meminimalisir residual sum of squares. Oke. Jadi kalau kita visualisasikan ya, sebenarnya bagaimana RSS, ini adalah RSS sebagai fungsi dari beta 0 sama beta 1. Jadi kalau kita coba visualisasikan seperti itu. Jadi seperti lembah kan ya. Seperti lembah, dan ada satu titik di bawah itu, ini, yang memberikan RSS paling rendah. Dan pada titik ini, delta RSS beta 0 sama dengan 0, delta RSS beta 1 sama dengan 0. Inilah titik yang memberikan solusi dengan RSS terendah. Oke. Sama aja kalau kalian punya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, prinsipnya sama aja. Kalian mencari RSS yang paling rendah. Dan ini nggak bisa kalian visualisasikan nih. Kan kalau misalkan 3 variabel aja. Ini kan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini nggak bisa kalian visualisasikan seperti ini. Tapi secara prinsip ini akan meminimalisir residual sum of squares. Oke? Nah, itu prinsipnya. Bagaimana kalian mencari beta 0 sama beta 1. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih. Oke lah, kita sudah dapat beta 0, beta 1-nya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, seberapa akurat sih coefficient estimates kita? Nah, di sini kita akan masuk nanti yang namanya interval sama uji hipotesis. Nah, kita akan refresh lagi pengetahuan kita soal itu yang sudah kalian pelajari di beberapa minggu lalu. Nah, kita coba definisi dulu ya. Kita memiliki yang namanya population regression line. Oke, jadi ini sesuatu yang nggak kita tahu kan ya, best linear approximation to the true relationship. Karena sebenarnya ini kita memiliki limited data kan. Limited data sebenarnya datanya kan bisa lebih banyak lagi, cuma kita hanya memiliki sedikit data. Jadi ada suatu garis regresi yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi mau coba kita estimasi. Dan garis regresi ini ya yang tidak tahu seperti apa itu ya, padahal dia yang hubungan sejati, kita menyebutnya population regression line. Nah, kita bisa estimasi dengan menggunakan observed data. Jadi kita punya data. Nah, kita sekarang coba pakai yang namanya least squares line tadi ya. Jadi dia our best current estimate based on the observed data. Nah, apa itu true relationship, kemudian least squares line? Kita coba pakai data di sini nih. Nah, nih. Oke, ini untuk satu data set ya. Nggak tahu nih, saya malas ngitung ada berapa lah. Sebutlah N-nya berapa gitu. Kebetulan yang kalian sampling dapatnya seperti itu. Nah, ini data ini ya, si garis-garis hitam itu, sebenarnya di-generate dari Y sama dengan Fx plus error. Errornya datang dari mana di sini? Fx itu adalah apa? 2 plus 3x. Nah, 2 plus 3x ini adalah fungsi aslinya. Kita nggak tahu. Ini namanya population regression line. Kayak ini semacam ya fungsi aslinya seperti apa. Tapi kita nggak tahu fungsinya. Kita hanya bisa koleksi data kita. Nah, kita akan mendapatkan data yang biru nih. Yang berwarna biru itu adalah least squares line kita untuk dataset yang ini saja. Kita dapat dari mana si dark blue line ini ya? Itu dari black dots alias data yang kita koleksi. Nah, tapi kan seperti ini, ingat nggak pas konsep kita ngomong sampling distribution dulu? Seakan-akan kita sampling berapa lagi gitu ya. Misalkan di sini 50 data,
Anggaplah kita punya 50 data berbeda. Artinya kalau kita punya 50 data yang berbeda, tapi tetap di-generate dari fungsi yang sama, ini kan noise-nya bisa beda-beda. Ya, itu kan pasti garis regresi kita berbeda lagi. Ya, ini yang tadi itu adalah garis biru gelap, yang garis biru tipis ini, itu seandainya kita memakai dataset yang lain. Andaikan seperti itu ya. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya garis regresi kita itu uncertain. Karena dataset kita terbatas, jadi kita harus bisa mengestimasi seberapa akurat prediksi dari regresi linear kita. Itu yang ingin kita cari. Oke lah, kita udah dapat nih garis regresi linear. Seberapa akurat dia? Karena dia bisa aja kalau kita ganti dataset, dia menjadi garis biru yang lain. Nah, bagaimana caranya ya? Ini kan sebenarnya garis-garis biru ini, itu kan garis regresi yang beda-beda. Artinya kita sekarang memperlakukan beta 0 sama beta 1 sebagai random variables. Oke? Sebagai random variables, dan kita ingin tahu ketidakpastian. Oke, jelas ini random variable. Karena kalau kalian pakai data yang lain, beta 0, beta 1-nya beda lagi. Nah, sekarang kita mencari seberapa tidak pastikah beta 0, beta 1 kita. Nah, jadi kita recall lagi pengetahuan kita soal estimators. Karena kita sudah belajar sebelumnya kan sama Pak Heru waktu itu soal estimators. Alias kita ingin mencari confidence intervalnya di sini. Oke? Confidence interval dari beta 0 sama beta 1. Jadi kita recall lagi pengetahuan kita soal standard errors. Oke? Nah, sekarang gini. Ini adalah population regression line kita. Bukannya si var epsilon ini. Oke, ini adalah population regression line. Dan kita memiliki ya untuk si beta 0, beta 1 ini ya, kita punya si estimatornya. Oke, sama kalian mengestimasi expected value dengan average dari sampel. Itu kan estimator semuanya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ngelihatnya beta 0, beta 1 ini di estimatornya adalah beta 0 topi sama beta 1 topi. Karena mereka merupakan estimator, si topi-topian ini, mereka akan memiliki sampling distributions. Konsepnya seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu, mereka memiliki sampling distributions. Oke. Nah, ini penurunan agak panjang ya. Tapi itu ada di bukunya Welpel atau banyak juga kalau kalian Google, itu penurunan buat dapat standard errors-nya. Oke, standard errors itu apa? Itu merupakan standar deviasi dari sampling distribution kita. Itu ingat lagi definisi standard error. Ini kalau kita ngebahas average, ya, variance-nya kan merupakan, variasinya adalah standard error square. Nah, ini adalah variance dari average. Oke, sigma square dibagi dengan n. Nah, itu adalah standard error-nya. Nah, sekarang kita mau ngebahas standard error buat beta 0 sama beta 1. Oke, jadi setelah penurunan, kita akan mendapatkan bahwa standar deviasi dari sampling distribution dari beta 1, si slope kita, itu adalah ini. Oke, ini di square-nya nih. Ini berarti ini adalah variance dari beta 1 topi. Ya, setelah penurunan ya, kita akan mendapatkan variance dari beta 1 topi adalah ini. Ekspresinya cukup mudah ya. Ini kan berarti kalian sigma I1 sama dengan N, XI dikurang X bar-nya, ini kan berarti rata-ratanya nih, dari si X square, ini adalah sigma square. Apa itu sigma square? Nah, ini definisinya adalah variance dari error term. Ya, dari si ini. Nanti kita lihat nih cara ngitung-ngitungnya gimana ya. Ini belum semuanya. Tapi secara konsep ya, ini kita harus dapetin standard error dari slope kita terlebih dahulu. Kan sama kayak kita ngomongin nih, ini kita punya mean, kita punya standar deviasi. Kira-kira seberapa akurat sih estimasi kita? Nah, kita memakai definisi standard error. Sama seperti gini, karena beta 0 dan beta 1 adalah random variable, mereka akan memiliki sampling distribution. Dan kita bisa menghitung, mencari standar error-nya dia. Nah, itu kita turunkan.
Jadi ujungnya kita mendapatkan standard error dari beta 1 topi adalah seperti ini. Itu untuk si beta 1 ya. Ini untuk si beta 0 sekarang. Jadi beta 0 ini sama merupakan suatu estimator. Nah, jadi setelah penurunan lagi ya, kita akan mendapatkan bahwa standar error dari beta 0, kalau di sini berarti variance dari beta 0 ya, adalah ini. Oke, kalau mau didapat standar deviasi kan tinggal di square root aja. Oke, N2 adalah jumlah sampling point kalian, X bar seperti kalian tahu, dan sigma square adalah itu, variance for the error term. Oh ya, saya belum ngirim slide ya. Oke ya, ntar saya kirimkan. Oke. Sorry, ini standard error of beta 0. Gimana ngapusnya? Oke, jadi itu bukan beta 1 di sini. Sorry, ada salah. Ini adalah beta 0. Oke. Ya, jadi sigma squared itu kita menyebutnya model variance. Nanti kita lihat lagi si sigma squared itu gimana kita cara ngitung. Oke. Oke deh, kita punya standard error dari beta 0 sama beta 1, dan nanti kita akan memakai beta 0, beta 1 ini standard errornya untuk mencari confidence interval dari prediksi kita. Nanti begitu kita dapat, nah standard error tadi ya, kita akan bisa melakukan analisis lebih lanjut, yaitu seberapa yakinkah kita bahwa memang ada tren linear. Ini penting karena bisa jadi kita menangkap, misalkan ini nih contohnya ya. Nah, ada data seperti ini ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kita buat regresi linear kan jadinya seperti ini nih. Oke, ini sama dengan berapa lah, Y sama dengan AX, B plus AX gitu misalnya. Nah, kita butuh uji hipotesis di sini, karena kenapa? Karena belum tentu si garis itu menunjukkan ada sesuatu yang linear. Bisa aja karena by random chance sebenarnya dia nggak ada regresi linear, cuma seakan-akan ketangkep ada regresi linearnya. Seakan-akan emang ngebilang ada tren linear di situ, padahal tidak. Nah, kita bisa menguji hipotesis itu ketika kita punya standard error. Ingat nggak sebelum-sebelumnya kita kan pas kita lakukan uji hipotesis, kita punya standard error terlebih dahulu. Mau ngitung confidence interval, kita punya standard errornya terlebih dahulu. Oke, jadi kita butuh mendapatkan standard errornya, baru kita bisa lanjutkan. Nah, tadi ada si sigma squared itu kan ya. Tapi masalahnya di sini adalah sigma squared itu juga unknown. Dan butuh kita estimasi juga. Oke, itu kan tadi ada fungsinya Y sama dengan Fx plus epsilon itu kan. Nah, epsilon itu kan juga random. Dia punya variasi juga. Oke, dan sigma squared ini merupakan varians dari error tadi, tapi dia unknown. Dia harus kita estimasi lagi. Jadi bukan hanya misalkan di situ beta 1, beta 0, tapi juga sigma squared ini adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Harus kita estimasi. Apa sih sebenarnya epsilon ini? Kalau kita gambarkan data kita seperti ini nih. Lagi nih. Oke. Misalnya kita punya garis aslinya seperti ini, population regression line. Kan selalu ada deviasi-deviasi ini tuh. Kan X ini merupakan Y sama dengan Fx, fungsi aslinya, plus si random error itu. Jadi apa itu epsilon? Secara fisik lah, kita bilang aja secara fisik, adalah random variation atau experimental error variation di sekitar garis regresi ini. Kalau misalkan kalian eksperimen, kalian mau ukur di situ, pasti kan ada semacam kayak naik turunnya tuh. Itu bisa datang dari mana-mana tuh. Bisa datang dari noise electrical misalkan, atau noise mechanical, vibration, jadi ada gangguan dari regression line kita. Itu bisa terjadi. Nah, itu kan kalau konteks eksperimen kan ya, kalau misalkan konteksnya kalian sampling dari real world gitu ya, itu kan pasti ada error
datangnya entah dari mana lah. Atau ada aja error. Dan error ini memiliki variance. Oke. Nah, satu lagi paling ya, di sini ini istilahnya agak sedikit kompleks. Cuma nggak apa-apa, saya kasih tahu di sini aja ya. Jadi kita asumsi epsilon ini sama di setiap titik. Jadi epsilon di sini, di sini, variansnya ya, di setiap titik ini, variansnya kan bisa seperti ini. Itu sama di setiap titik. Oke, ini asumsi penting saat kita membuat trace linear. Jadi variansnya sama di setiap titik, itu ada istilahnya, ini enggak agak lanjut sebenarnya ya. Ada istilahnya homosedastik. Alias varian sama di setiap titik. Sementara kalau heterosedastik itu variansnya beda di setiap titik. Artinya apa? Misalkan kalian repetisi eksperimen nih. Kalau heterosedastik itu misalkan di sekitar regression line ya. Kalau kalian repeat eksperimen tuh kalau homosedastik dulu, itu variasinya sama aja. Misalkan seperti ini kan kalian bisa lihat nih, titik ini variasinya sama-sama aja. Tapi kalau hetero, di titik ini misalkan variasinya kecil nih, kalau kalian repetisi, oh lumayan kecil lah. Tapi kok kalau makin X-nya gede, itu makin gede ya variansnya. Nah, itu namanya heterosedastik. Nah, jadi kalau kita asumsi noise-nya homosedastik. Oke, supaya kalian tahu istilah aja dulu ya. Nah, jadi kita harus estimasi sigma squared ini dan ada penurunannya. Jadi kita mendapat S square, di mana S squared ini adalah unbiased estimator dari sigma squared. Oke, jadi formulanya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau saya bahas kuliah dengan penurunannya, mungkin nambah sejam 2 jam lagi ya, karena waktu itu terbatas. Yang penting kalian tahu, nah ini ada konsepnya seperti ini ya, kayak tadi kita konsepnya itu adalah gradien DKK, yang penting itu. Oke, jadi kita punya unbiased estimator, apa itu SXY, apa itu SYY, definisinya bisa kalian lihat di samping. Dan N adalah jumlah sampel. Jadi sekarang kita punya unbiased estimator. Ingat lagi apa itu definisi unbiased estimator ya? Berarti kalau unbiased, min-nya dari si sampling distribution dari S square adalah sigma square. Oke, jadi expected value-nya ya dari S square adalah sigma square. Nah, oke, kita udah punya tools-tools kita semua nih. Ya. Dan kita juga sudah punya standar error kita. Standar error-nya kan tadi agak panjang tuh. Kita bisa tulis dalam bentuk yang lebih kompak lah. Seperti ini nih. Oke, cuma ingat kita estimator nih. Sigma squared ini menjadi si S squared. Kalau ini definisinya adalah si SXX. Sorry. Benar kan ya? Nah, benar. SSX. Jadi, aslinya adalah sigma squared dibagi SXX. Nah, tapi karena sigma squared tidak tahu, kita ganti dengan S squared. Oke? Nah, jadi standard error variance ya. Kalau ada square itu variance-nya tuh adalah ini. Variance dari sampling distribution dari beta 1 topik. Oke, kemudian ada lagi satu lagi asumsi ya. Selain homosedastik, kita asumsikan bahwa epsilon ini terdistribusi secara normal. Artinya variance sampling distribusi error itu di setiap titik itu terdistribusi secara normal. Jadi kalau kalian gambar ya di satu titik tuh distribusinya normal. Errornya tersebut. Oke. Mengapa kita pakai asumsi normal? Supaya kita bisa buat confidence interval sama hipotesis testingnya. Nah, kemudian di sini kita perlu memakai t-distribution. Sudah kita bahas juga dulu ya, t-distribution ya, kita punya t-statistik di situ ya. Nah, jadi kita akan memiliki, jadi si beta 1 ini ya, bisa kita lihat, kita akan hitung confidence intervalnya memakai distribusi student t. Oke, di sini karena salah satu alasannya S squared ini kita juga estimasi ya. Nah, kemudian di sini
degree of freedom-nya untuk distribusi student T-nya adalah N-2. Mengapa kurang 2 di situ ya? Karena satu, kita mau estimasi beta 1. Dan satu lagi, S ini juga merupakan sesuatu yang kita estimasi. Jadi dikurang 2 degrees of freedom. Jadi kalau kalian mau mencari di tabel kalian, nah itu kalian carinya misalkan N-nya 30, berarti pakai distribusi student T yang 2 degrees of freedom. Nah, sekarang kita coba bangun confidence intervalnya. Oke? Ini kalau kita lanjutin lebih di dalam kan, berarti langsung aja standar error-nya kan. Tinggal kita square root, berarti itu adalah S dibagi square root dari SXX. Oke, dan itu adalah ini nih. Ini adalah standard error-nya. Nih, ini kan si standard error. Oke, dan seperti biasa, kalian kalau pakai interval, ya kalian bisa ngitung nih. T alpha per 2. Berarti ini adalah two-tail test. Bukan two-tail test ya, kiri kanannya di situ. Jadi ada kiri dan kanan, kita mau tahu seberapa tidak akurat ke arah kiri, seberapa tidak akurat ke arah kanan. Jadi si T alpha per 2 itu akan tergantung confidence interval kita. Ya. Nah, jadi definisinya adalah 1 minus alpha confidence interval kita di sini ya. Jadi misalkan alfanya 0,05, berarti di sini adalah 95%. Confidence interval untuk slope kita adalah yang bisa kita lihat di bawah. Jadi beta 1 dikurang T alpha per 2 dikali standard error-nya, yang kanan beta 1 topi plus T alpha per 2 dikali standard error-nya. Jadi kita bisa ngitung nanti seberapa akurat beta 1 kita. Oke? Dan kita T itu harus memakai distribusi student T. Oke? Sama aja untuk intercept. Secara konsep sama. Oke? Dan kemudian, sorry ya, sebelum saya lanjutkan dulu ya. Itu kan sebenarnya bentuknya tuh adalah si statistiknya, ya sebutlah statistiknya, dikurang dengan mean-nya itu ya, sebutlah mean-nya, bagi standard error-nya. Kan bentuknya seperti itu. Ya, dan si beta 1 topi itu merupakan unbiased estimator dari beta 1. Karena unbiased berarti mean-nya ya di beta 1. Jadi kan konsep-konsepnya ya seperti ini. Berarti sama juga. Kalau untuk si intercept, maaf ya, I'm sorry. Enggak, ini bener slope, sorry. Ini slope, ini intercept-nya. Sama, kita harus punya standard error terlebih dahulu, dan kita punya ini ya, variance dari beta 0 topi. Di sini ada estimatornya ya. Nah, berarti ujung-ujungnya kita ini nih. Gimana standard error-nya ya tinggal kalian square root aja kan nih. Kalian square root. Kemudian kalian pakai formulasi yang seperti tadi. Berarti T value-nya adalah seperti yang ada di kiri ini. Sama bentuknya ya, ini adalah mean-nya, yang di bawahnya adalah standard error-nya. Oke, ini kan sebenarnya kalian mengubah ini menjadi distribusi normal standar lagi ya. Itu kan caranya. Kalau mau distribusi normal standar, kalian harus subtract mean-nya bagi dengan standard error-nya. Oke, nah jadi kita akan memiliki confidence interval untuk intercept kita. Ini standard error-nya, ini juga standard error-nya. Oke, nah jadi formulasi yang dibawa adalah 100 dikali 1 dikurang alpha persen, alpha adalah significance level, untuk intercept dengan 2n kurang 2 degrees of freedom. Dan memakai distribusi student T untuk itu. Jadi saat nanti kalian melakukan uji hipotesis, kalian akan memakai distribusi student T di situ. Oke? Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai Z distribution juga ya? Nah, jadi sebenarnya kalau di aplikasi umum ya, praktiknya tuh orang udah pakai distribusi student T aja. Sebenarnya kan Z itu paling akurat kalau jumlah sampelnya tak hingga tuh. Tapi ya sering ada pertanyaan, ya kalau gitu kenapa nggak student T aja? Dan itu valid sebenarnya, karena kita
kalau mau Z distribution, value-nya tuh akurat, ya kalian harus pakai asumsi tahi nggak, N-nya itu. Jadi saran kami juga, berapapun jumlah sampelnya, pakai distribusi student T. Oke, itu udah menjadi satu praktek umum lah kalau di dunia statistik. Oke, jadi makanya kalian di situ pakai T tuh, T alfa per 2, T alfa per 2. Nanti tinggal kalian mau berapa nih? 95% confidence interval. Ya udah, tinggal masukin yang T alfa per 2 di situ yang memberikan 95% confidence interval. Nanti ada prakteknya nih, kita akan coba pakai data real. Nah, interim summary dulu sebelum saya lanjutkan ya. Ini hitung-hitungan sih nanti ya. Oke, belum lanjutkan interim summary dulu. Jadi kalian akan memiliki unbiased estimator of model variance, apa itu SXX, apa itu SY, tadi sudah kita lihat definisinya. Dan kalian akan memiliki confidence interval untuk slope dan confidence interval untuk intercept. Jadi kalian tidak hanya menghitung beta 1 dan beta 0, tapi juga kira-kira seberapa akurat beta 1 sama beta 0 kita. Oke, itu interim summary-nya dulu. Nah, sebelum kita masuk example, siapa tahu ada yang punya pertanyaan? Permisi, Pak. Silakan, Andrea. Siapa nanya tadi? Iya, Pak. Brian, Pak. Ya, silakan, Brian. Sebenarnya ini mungkin saya tanyanya ini dengan sudut pandang matematikawan. Linear regresi ini kan diklaim meminimalisir si total error-nya itu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa buktikan kalau itu benar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kan sebenarnya mirip dengan solusi deret gitu. Kan, artinya kan kemungkinan ada masalah konvergensi atau divergensi itu. Jadi kalau misal N ini kita tarik sampai infinite gitu, apakah ada pola tertentu, misalnya dia konvergen ke nilai berapa? Oke, makasih. Oke, tadi yang pertanyaan ini ya, proof gitu ya. Oke. Jadi ini kan sebenarnya kalau saya tidak salah tangkap karenanya dia meminimalisir error gitu kan ya. Proof-nya seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya ini jelas sih bakal konvergen kan ya. Karena kalau misalkan gini, kalian tarik suatu data nih ya, kalian dapat yang garis-garis, bukan garis, yang si bulat-bulat hitam itu. Oke, nah itu sudah pasti ya kalau kalian tarik satu regresi, itu kan kalian bisa menghitung errornya seperti apa. Oke, jadi berapapun jumlah N kalian, ya itu kan pasti data yang kalian ambil segitu-gitu aja. Itu pasti akan meminimalisir error seperti apa. Nah, jadi gini, jadi yang tadi kita bilang nih beta 0, beta 1 meminimalisir error itu adalah untuk data yang kita miliki. Nah, kemudian ini sudah pasti ya, maksudnya kita sudah tahu ya bahwa si regresi linear ini kalau kita variasikan beta 0, beta 1 itu pasti akan mencapai satu titik di mana errornya itu minimum. Oke? Karena kalau yang namanya garis linear itu kalau masalah matematika kita menyebutnya adalah convex problem. Nah, jadi di situ minimum itu pasti satu, minimumnya pasti satu. Dan kita bisa ngitung secara eksak errornya berapa beta 0, beta 1 menghasilkan error paling minimum. Oke, jadi itu sudah provable bahwa dia solusi minimumnya hanya satu. Mengapa saya ngomong solusi, maksudnya apa sih? Karena ada juga beberapa problem ya, bukan regresi linear ya, neural network misalkan, masalah lain itu RSS-nya terhadap parameternya, entah apapun itu sebutlah ini, itu dia bergelombang seperti ini. Nah, jadi ada istilahnya banyak optima. Nah, tapi kalau si ini, kalau garis regresi linear, RSS sebagai fungsi dari beta 0 dan beta 1 itu hanya memiliki satu optima. Jadi sudah pasti kalau kalian ketemu optima itu dia pasti merupakan solusi yang optimal. Ya coba aja kalau kalian turunin tuh beta 0 si
fungsi ini. Kalau kalian coba ini nih, ngitung ini sama ini, jangan lihat nolnya, itu sudah pasti dia errornya, pasti dia minimum kalau kalian solve secara eksak. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yang ini yang menarik nih ya. Gimana kalau N-nya tuh banyak? Apakah dia akan tetap errornya menuju minimum? Itu bukan? Bukan sih Pak. Kalau yang saya mikir itu, kalau misal kita tarik N-nya sampai infinite, dia itu bakal konvergen atau tidak, dan ternyata pasti konvergen. Nah, dia itu bakal konvergen ke berapa? Kalau bakal konvergen ke berapa itu jelas ke infinity ya. Karena gini, kalau misalkan kita harus nyari blank space dulu. Oke, misalkan gini nih, data ini aja, data ini nih. Oke, misalkan gini, anggaplah ada suatu aslinya seperti apa nih. Aslinya seperti ini ya. Sebutlah kalian eksperimen di satu titik. Ini aja nih. Ini aja dulu ya. Kalian ambil satu sampel. Bisa dapat gini, bisa dapat gini, bisa dapat gini, bisa dapat gini, bisa dapat gini. Seterusnya kalian lakukan gitu ya. Nah, kalau kalian menghitung varian secara akurat di titik ini misal, oke, itu kan kalian butuh jumlah sampel yang sangat banyak. Oke, mencapai berapa? Mencapai infinity supaya kalian bisa menghitung epsilon ini yang akurat. Ya begitu juga titik lain. Di titik lain ini, kalau kalian variasikan, gimana dapat varian epsilon yang akurat? Itu ketika dia mencapai infinity juga gitu. Oke? Jadi kalau pertanyaannya konvergennya itu sampai berapa? Ya itu sampai infinity. Nah, tapi kalau misalkan kita kan nggak mau sampai infinity banget kan ya. Makanya kita butuh mencari confidence intervalnya seperti apa. Berapa itu confidence intervalnya? Kita kalau artinya n-nya semakin banyak, nah itu kan artinya confidence interval kita semakin kecil kan, dia semakin konvergen. Dia menjadi infinity artinya ya udah itu udah konvergen. Nah, tapi karena kita nggak bisa mencapai infinity, ya kita harus hitung tuh confidence intervalnya berapa. Sama kayak gini misalkan, kita mau ngitung mu, oke, ekspektasinya berapa ya? Ekspektasi kita mau coba pakai sampel. Itu kita pakai namanya Monte Carlo estimator lagi ya. Cuma kita bisa pakai Monte Carlo estimator. Monte Carlo estimator itu konvergen di infinity. Tapi sebenarnya pertanyaannya bukan konvergen atau tidak konvergen di infinity. Tapi rate of convergence-nya itu yang ingin kalian tahu. Ya, saya agak lupa tuh kalau Monte Carlo estimator berapa. Nah, tapi sebenarnya yang harus kalian lihat tuh adalah rate of convergence-nya. Tapi pertama jelas, harus kita jawab, dia konvergen di infinity atau tidak. Nah, tapi setelah itu kita menghitung rate of convergence-nya itu. Jadi kalau konvergensi pasti konvergen ya, karena semakin banyak data, semakin akurat tuh estimasi kita, semakin kecil si ketidakpastian kita. Nah, sebenarnya kita cari tuh rate of convergence-nya itu. Nah, itu udah topik lebih lanjut sih. Cuma kata kuncinya itu ya, rate of convergence-nya. Kalau mau tahu seberapa bagus suatu metode misalnya. Mungkin segitu, Brian. Rate of convergence, kata kuncinya. Oke, semoga cukup shed light lah buat menjawab pertanyaan kamu. Jadi kalian mencari rate of convergence-nya di situ. Oke, ini saya lagi Google, ya ini nih. Jadi kalau si Monte Carlo simulation itu rate of convergence-nya adalah ini nih. Untuk Monte Carlo simulators ya. Kalau kalian estimasi itu rate of convergence-nya seperti itu. Jadi ordenya tuh adalah square root dari n. Oke, ini topik lebih lanjut nih. Biasa di statistik yang lebih lanjut. Oke, sementara segitu dulu ya, Brian ya. Baik, Pak. Semuanya kalau misal yang tadi mengenai apa ya? Yang pertanyaan pertama tadi kan kita kan punya kalau misal turunannya itu 0, misalnya turun parsial sih. Kan bisa saddle point atau lokal minima atau lokal maksima. Jadi sebenarnya bagaimana bukti kalau dia tuh pasti lokal minima? Oke,
1 ya, itu optimanya cuma 1 tuh. Itu kamu harus ngelihat bentuk fungsi dari RSS duobetanol sama duobeta 1 tadi itu ya. Nah, itu fungsinya itu mendekati kuadratik. Dan yang namanya fungsi kuadratik itu minimalnya cuma 1. Dan nggak ada saddle point-nya. Jadi kalau yang namanya fungsi kuadratik itu ya, itu nggak ada saddle point-nya di situ. Maksudnya, begitu kalian ketemu optima, kalau coba kamu turunin lagi, nah itu adalah minimumnya. Kalau kuadratik kan seperti itu ya. Kalau misalkan satu dimensi kan, ini bisa jadi saddle point gitu kan ya. Seperti ini misal. Atau kalau kalian ngelihat 2 dimensi lebih kompleks lagi, ada yang satu yang turun, satunya lagi justru begini. Oke? Nah, cuma kalau kamu ngelihat fungsinya itu seperti apa, nah itu dia akan memiliki provable bahwa ini hanya memiliki satu optimal saja. Dan optimal itu adalah minimum, bukan saddle point ataupun maksimum. Tapi ini hanya berlaku untuk regresi linear, karena kalau kita ngebahas metode yang lebih kompleks seperti neural network, yang justru metode paling hot sekarang, nah itu nggak ada tuh. Itu justru ada pertanyaan, ini saddle point bukan, ini minimum bukan. Nah itu baru ada pertanyaan seperti itu. Nah cuma kalau untuk regresi linear, itu tidak ada pertanyaan seperti itu, karena begitu kalian ketemu, itu adalah minimum. Oke, sementara segitu dulu, Brian. Baik, Pak. Sepertinya tapi Bapak udah jawab pertanyaan lanjutannya sih kalau yang saya lihat. Soalnya saya juga kepikiran kalau misal konteksnya bukan regresi linear, tapi model yang lain itu bagaimana lihatnya nanti. Benar-benar. Itu bisa lebih kompleks tuh. Jadi kita nggak punya solusi eksaknya bahkan. Kalau ini kan kita solusi eksak kan ya. Nah, cuma kalau yang ada metode lain yang lebih kompleks, kita nggak punya solusi eksak. Nah, itu nanti kita harus pakai numerical optimization. Itu saya nggak tahu diajarin atau enggak ya. Mungkin di Matek mungkin ada deh numerical optimization. Oke, kita lanjutin lagi. Kita aplikasi aja sekarang. Ya, kita aplikasikan. Thank you, Brian. Pertanyaannya intellectually stimulating gitulah. Oke, jadi kita punya data nih. Ini sebenarnya cuma X sama Y ya. Ini biar kelihatan di satu halaman aja. Jadi ini X-nya. Ini Y-nya. Oke, jadi kita mau mencari garis regresi linear yang paling bagus untuk data ini. Kalau kita visualisasikan seperti yang ada di sini. Oke. Nah, ini ada perhitungannya, cuma kami nggak minta kalian melakukan perhitungan pakai kalkulator, pakai tangan, ya. Ini semua udah dari program sih udah keluar semua. Oke, jadi kami nggak minta kalian melakukan perhitungan detail seperti ini. Tapi yang penting kalian tahu secara konsep, bagaimana kita mendapatkan beta 1 topi sama beta 0 topi, ya dari yang tadi kan, yang dia meminimalisir supaya mendapatkan errornya sekecil mungkin. Nah, jadi kalau kita pakai prinsip tadi, yang kita dapatkan adalah ini. Nah, jadi regresi terbaik kita, atau si garis merah ini adalah ini. Y topi sama dengan 3,8296 plus 0,9036 X. Ya, itu jawaban kita, garis regresi terbaik kita seperti apa. Nah, ini interpretasinya seperti apa nih? Nah, kira-kira gini nih, ini contoh aja kita interpretasi nih. Berarti kalau ini kan solid reduction, ini oxygen demand reduction, artinya gini lah, kira-kira nih, semakin banyak pengurangan material solid ya, mungkin sampahnya, limbahnya, berarti reduction dari oxygen demand-nya adalah semakin besar gitu. Saya juga nggak ngerti ini konteks apa, anak-anak teknik. Oke, nah jadi artinya kalau misalkan kita ada reduction total solid-nya 30% ya, ini persen berarti nilainya. Ini persen. Nah, berarti kalau ada pengurangan solid sebesar 30%, artinya kita bisa expect bahwa ada pengurangan tipis nih ya, di sini nih kali ini. Pengurangan dari oxygen demand sebesar 31%. Kan cara estimasi kita seperti itu kan ya. Atau mungkin kalau mau lebih simpel lagi, kalau ada pengurangan dari solid sebesar 1%, kita masukin 1 nih misalnya. Berarti ada pengurangan oxygen demand sebesar, I don't know, but about
4 to 5% lah. Nah, itu. Artinya, kita interpretasi. Makanya model interpretable, karena sekali kita melihat model tersebut, kita ngerti artinya apa. Nah, tapi kan pertanyaannya gini kemudian. Oke, kita bisa buat garis regresi linear, tapi next question is how uncertain our linear regression model is. Nah, itu kita butuh tadi tuh, yang confidence interval bla bla bla. Ya. Nah, kemudian kita pakai rumus tadi ya, 95% confidence interval untuk intercept. Dan kita pakai tabel student T, ini ada berapa tadi N-nya? Kalau ngelihat dari sini sih berarti ada sejumlah 32 sampel. Enggak, 33 ya, 33 sampel. Nah, kemudian kalau nyari 95% confidence interval, berarti kalau harus buka tabel distribusi student T untuk 31 degrees of freedom. Oke, itu kalian nggak perlu ngeliat tabel ya. Pakai aja kalkulator lah. Sekarang udah era modern. Pakai aja kalkulator atau pakai banyak lah bisa kalian temukan online. Yang penting kalian tahu secara prinsip apa itu angka ini misalkan. Oke. Ini untuk 95% confidence interval atau bahasa lainnya 5% significance level. Oke. Dari tabel student T ya. Ini kan kalau kita gambarkan menjadi seperti ini nih. Beta 1 di tengah, kemudian di sini. Si threshold-nya ini berarti kan adalah T, kalau di sini sih berarti T,0975. Yang di sini berarti adalah T,0,025. Ya kalian butuh ininya aja sih sebenarnya. Oke. Ya udah, masukkan semuanya. Maka di akhir kalian akan mendapatkan ini. Bahwa tadi kan beta satunya berapa aslinya? 0,9036 kan ya, beta satunya 0, oh ada di sini, ini beta satunya. Berarti sebenarnya ya, walaupun best estimate kalian adalah 0,9036, nah tapi sebenarnya dia bervariasi dengan 95% confidence interval di 0,8012 sama 10061. Jadi ketidakpastian kita akan beta 1 adalah seperti itu. Untuk 95% confidence interval. Oke? Nah, itu untuk intercept kita. Kalau untuk slope, ya udah sama aja. Kalian punya standard error, kalian sudah punya tadi estimated variance error, kalian tahu juga ya dari tabel student T seperti itu. Degrees of freedom, kami juga sudah membuat program untuk menghitung ini secara otomatis ya. Itu yang kita pakai di Python kita ya, Google Laboratory. Jadi kalian tahu bahwa beta nolnya itu kira-kira berada di 0,2132 sampai 7,461. Oke, jadi kira-kira variasinya tuh berada di sekitar sini. Ya artinya juga kan garis regresi linear kita bisa macam-macam tuh ya. Mungkin bisa, I don't know, but mungkin gini lah. Gimana sih gambarnya? Ya intinya kalian gambar-gambar aja lah di situ. Nah kira-kira berarti regresi linear kita bervariasi di sekitar sini kira-kira ya. Karena beta 0 dan beta 1 kita memiliki uncertainty. Itu kalau kalian summary-kan menjadi seperti ini. Ini variasinya ya. Summary-nya. Ini arti dari ini. Artinya tuh ini. Nah, the slope might be a little bit smaller or a little bit higher. So does the intercept. Dengan 95% confidence interval, hasilnya adalah ini. Artinya intercept sama slope kalian itu bisa sedikit lebih rendah, bisa sedikit lebih tinggi. Nah, artinya karena intercept sama slope kalian bisa bervariasi, artinya kalau tadi kita bilang reduction pada total solid adalah sekitar 30%. Sorry, ketika reduksi dari total solid 30%, artinya reduction in chemical oxygen, kalau tadi kita prediksi 31%, artinya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi juga dong. Karena variasi dari beta 1 sama beta 0-nya itu lebih rendah dan lebih tinggi, ada variasinya. Oke, dan ini penting. Jadi nggak cuma sekedar
Oke, garis lurus, happy. Nah, tapi kalian juga butuh tahu confidence intervalnya seperti apa. Oke, dan ini nyambung tuh kalau kalian ngomongin kalibrasi alat eksperimen, itu kan kalian butuh tahu errornya seberapa, kalibrasi alat eksperimen kan ya. Nah, kalian tahu ini dari mana ya? Itu juga kalian bisa tahu tuh dari eksperimen. Misalkan dulu saya S1 tuh sama si Pak Wakil Dekan Akademik ya. Saya dulu S1 S2 sama beliau. Jadi S1 saya ngebuat load cell. Load cell itu apa? Untuk mengukur gaya kan ya. Nah, tapi kalau saya mau mengukur gaya ya, itu kan saya harus tahu ini nih. Saya berikan gaya berapa di sini, kemudian di sini keluar tegangannya berapa nih. Jadi saya dulu benar-benar kalibrasi alat eksperimen. Nah, jadi saya ngukur tuh, saya kalibrasi, saya kasih error segini, maka keluar tegangannya segini, 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 segini misalkan. Kebetulan sih alatnya bagus waktu itu ya. Jadi saya dapat garis regis linear yang cukup akurat. Nah, tapi saya juga harus tahu nih, alat ukur saya itu berapa plus minusnya. Nah, itu kita bisa berangkat teori-teori ini supaya kalian bisa ngitung berapa error bar-nya. Nah, itu artinya ya. Jadi intinya saya mau bilang bahwa beta 0, beta 1 itu sesuatu yang random dan harus kalian ukur confidence interval. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah belajar teorinya, apa itu confidence interval, nah sekarang tadi barusan kita apply. Next question is, oke, Anda sudah dapat nih regresi linearnya dengan ketidakpastiannya segini. Pertanyaan selanjutnya adalah, emang ada tuh hubungannya linear? Hoki kali, maksudnya kebetulan aja garis yang kamu buat dapat tuh, padahal sebenarnya nggak ada hubungan linearnya. Oke, tadi kan saya gambarkan, bisa aja sebenarnya dia noise, tapi kebuatlah satu garis regis linear, terus kita bilang, oh ini ada nih, ada hubungan linear. Kalau mau yakin, kita uji hipotesis. Ini aplikasi satu lagi dari apa yang sudah kita pelajari sama Pak Hairul sebelumnya ya. Ada nggak hubungan linear? Dan karena kita pakai uji hipotesis, ya, berarti kita akan melakukan, kita akan membuat ini, null sama alternatif hipotesisnya. Kan berarti pertanyaannya, how to tell if a linear relationship exists? What null hypothesis that I should use? Oke? Berarti kalau kita buat seperti ini nih, null sama alternatif, misalkan buat si intercept nih ya. Berarti null-nya adalah tidak ada hubungan antara X sama Y. Kan biasanya itu yang kita tolak. Dan alternatifnya adalah emang ada hubungan antara X sama Y. Nah, itu cara kita memformulasikan null sama alternatif hipotesisnya. Misalkan gini, kita ingin tahu ada hubungan linear atau enggak. Kalau misalkan tidak ada hubungan linear, artinya beta 1 sama dengan 0. Berarti sebenarnya fungsi aslinya mungkin adalah beta 0 plus random error aja gitu. Berarti nggak ada tuh suku beta 1x. Nah, itu kan cara kita ngomong bahwa tidak ada hubungan linear itu ada, alias slope-nya itu sama dengan 0. Oke? Nah, kita pakai CT value tadi ya. Berarti kita akan memakai ini sebenarnya nih. Standard error sih masih sama. Oke lah, masih sama ya. Kalau tadi kan kita pakai ini untuk menghitung confidence interval kita kan ya. Nah, sekarang kita buat suatu hipotesis bahwa beta 1 itu sebenarnya 0. Oke? Berarti distribusi ini akan center di 0. Berarti ini adalah hipotesis kita bahwa beta 1 itu sama dengan 0. Ini adalah null hipotesis kita. Nah, sekarang kita nguji di sini. Bener nggak kita null hipotesis kita atau justru kita harus jangan accept nih null hipotesis kita. Oke, jadi simpelnya kita punya standard error yang sama, tapi kita ganti tuh dengan si 0 itu. Nah, oke lah, ini mudah sih ya, lebih mudah dari yang tadi tuh.
Simpelnya kita tinggal mengganti beta 10 itu dengan 0. Oke, sekarang kita coba pakai 95% confidence interval. Ini mungkin saya ambil buka kalkulator deh ya. Kalkulator di HP saya. T-distribution calculator. Hitungnya apa ya? Critical values ya. Jangan pakai tabel ya, pakai kalkulator. T-distribution calculator. P-value, oh dia ada nih, bagus nih, ada P-value-nya nih. Quick P-value from T-score calculator. Oke, nah coba kita lihat dulu nih ya. Significance level 0,05, oke. Degree of freedom-nya itu 31. Two-tailed ya, berarti ini two-tailed. T-score-nya kita ngitung ya. Nah, kan udah hitung-hitungan tadi nih. Kita udah punya standar error, yang bawah ini standar error. Yang di atas berarti ya udah tinggal 0,9036 nih, alias beta 1 kita mendapatkan T-nya segini. Oke. Nah, jadi kalau untuk kasus ini ya, kalau kita gambar distribusinya, berarti di sini adalah 0 ya, ini sudah kita subtract. Berarti si critical region-nya adalah minus 2,0395. Di sininya 2,0395 ya. Di sininya nih. Dan kalian dapat angka T-nya 18,0293. Wow, jauh banget nih. Ini aja 2 ada di sini nih berarti nih. Oke, nah sekarang P-value-nya 18,0293. Berapa tuh P-value-nya? Calculate. Nah, dia nggak bilang P-value-nya berapa ya. Cuma dia bilang P-value-nya tuh lebih kecil dari 0,00001. Sementara kita pasang significance level berapa tadi saya bilang? 0,05 ya, 5% ya. Nah, berarti kan si angka ini ya, si P ini berada di bawah 0,05 nih. Artinya kita mereject null hypothesis dan kita menerima alternative hypothesis bahwa benar ada hubungan linear antara X sama Y di sini. Oke? Jadi kita memakai uji distribusi student nih. Jadi tadi saya pakai kalkulator namanya dari social science statistics. Oke? Jadi saya pakai distribusi student T, degree of freedom-nya 31, two-tailed ya, karena ini kiri kanan. Dan dapatlah P-value-nya sekecil ini. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara gimana kalian bisa melihat ini harus mereject atau enggak. Satu, lihat dia berada di luar acceptance region atau enggak, dia ada di region atau enggak. Cuma kalau saya lebih suka hitung aja P-value-nya. Kalau itu berada di bawah significance level ya, artinya itu dia adalah kita mereject null hypothesis. Oke, jadi secara kesimpulan, ini berada di luar critical region, sehingga kita menolak null hypothesis bahwa tidak ada hubungan. Menolak hipotesisnya, berarti kita menerima alternatif bahwa memang ada hubungan linear antara solids reduction sama oxygen demand reduction. Oke, itu untuk slope. Nah, sekarang bagaimana kasus ketika kita menerima null hypothesis, kita gagal menolak null hypothesis. Kayak gini misalkan, yang di kiri. Nah, ini ada kasus di mana kita justru kita tidak menolak null hypothesis. Karena di sini memang tidak ada garis regresi, garis linear. Yang ada hanya suatu konstanta plus suatu noise. Nah, kalau Anda paksakan, misalkan, oke, saya dapat nih regresi linear saya. Kemudian Anda dengan PD ngomong, oh ada nih, bahwa ada nih hubungan linear nih. Yakin nggak? Bener nggak ada hubungan? Caranya gimana? Kalian uji hipotesis. Dan kalau di sini, maka Anda akan mendapatkan bahwa Anda justru hipotesis. Tapi harus hati-hati juga. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan, ada hubungan linear atau tidak. Bukan menjawab pertanyaan, ada hubungan atau tidak.
Oke. Jadi bedakan. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan, ada hubungan linear atau enggak. Karena kalau kita lihat yang di kanan, ini juga ada hubungan. Hubungannya apa? Ya mungkin kalau saya asal tebak, ini kuadratik nih. Kalau Anda pakai garis regresi linear, kemudian ada uji hipotesis, ini Anda bilang, oh enggak, ada hubungan linear nih, karena uji hipotesisnya memberikan bahwa null hipotesis itu tidak kita tolak. Oke? Tapi itu kan bisa berarti lain juga. Bahwa mungkin, oke, tidak linear, cuma kalau kita pakai tren yang lebih fungsi yang lain ya, mungkin kuadratik gitu ya, kita pakai regresi polinomial order 2, itu mungkin akan lebih pas tuh. Aproksimasi dan kuadratik, nah itu lebih bagus. Jadi ingat ya, ini hanya menjawab pertanyaan ada hubungan linear atau enggak, bukan menjawab pertanyaan ada hubungan atau enggak. Oke? Nah, jadi itu adalah interpretasi dari uji hipotesis terhadap slope. Kalau intercept, kita nggak terlalu peduli sih biasanya sih. Soalnya kalau intercept itu kita buat null hipotesis bahwa beta nolnya itu 0 atau berapa gitu. Biasanya sih kita pasang hypothesis intercept-nya adalah 0. Berarti beta 00-nya adalah 0. Artinya kita mencoba menjawab pertanyaan, beta 0-nya ini sebenarnya 0 bukan sih? Atau misalkan kalau X sama dengan 0, ternyata beta 0 lebih tinggi. Jadi biasa kita menguji null hipotesis bahwa intercept-nya itu adalah sama dengan 0. Oke? Tapi kita cenderung biasanya lebih peduli uji hipotesis terhadap slope ya, karena kan kita ingin tahu ada hubungan linear atau enggak. Itu yang ingin kita jawab. Ya, intercept masih sama aja sih, kita pakai distribusi student T, ini adalah standar errornya, ini kita bisa pasang berapapun, tapi biasanya 0. Oke, dan nggak harus 0 sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saya ingin tahu, bener nggak nih beta satunya 3? Ya udah, tinggal ada ganti saja tuh beta satunya dengan null hipotesisnya dengan 3. Terserah Anda. Tapi kalau kita mau paling fundamental, itu kita mencoba menjawab pertanyaan ada slope atau tidak. Oke, itu intinya. Nah, kemudian, saya lihat dulu. 4 halaman lagi. Oke, terakhir untuk hari ini adalah, kita sudah mereject null hypothesis. Artinya benar bahwa ada tren linear. Kemudian kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan lain. Seberapa akurat model kita? Kalau gitu ya. Nah, biasanya kita kalian pasti pernah pakai nih. Coefficient of determination, R-squared, atau bisa juga kita pakai residual standard error. Oke, jadi apa definisinya residual standard error? Yaitu sebenarnya S kita tadi tuh. Ingat nggak tadi ada S-squared, nah ini S kita. Jadi adalah rata-rata dari seberapa besar respons kita akan terdeviasi dari regression line kita. Oke, nah jadi ya ini sama, nah ada punya residual sum of squares. Di sini 1 bagi n-2 ya. Ini sebenarnya adalah apa nih? Jadi RSA itu adalah sama dengan S ya. Jadi ini sebenarnya adalah square root dari S square kita. Dari square root dari unbiased estimator dari variance. Oke? Nah, kita dapat residual standard error-nya ini. Nah, jadi itu kira-kira deviasinya adalah sebesar 3,2295 dari si ini nih. Ini, dan ini. Oke, cuma biasanya kalau mau lebih mudah interpretasinya kita pakai persen, dan itu harus kita normalisasi terhadap rata-ratanya misalnya. Jadi kita mendapat bahwa, kira-kira deviasinya adalah sekitar 10% nih antara data kita sama garis regresi kita. Satu lagi, coefficient of determination. Ini yang kalian sering hitung nih, R-square. Tapi artinya apa di sini?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita bongkar, kita akan memiliki total sum of squares sama residual sum of squares. Apa itu? Jadi TSS itu adalah total variance dari respons kita. By definition, seperti yang ada di kanan ini. Oke? Ya, itu ada Y bar ya, itu ada Y bar. Ini Y bar di sini, jadi average dari Y. Nah, kalau residual sum of squares tadi, sesuai yang kita bahas di awal, adalah variabilitas antara prediksi sama data yang tidak terjelaskan setelah regresi kita. Jadi kan kalau kita gambar nih, nah ini kan ada sih yang tidak terjelaskan nih. Garis regresi kita masih menangkap bahwa ada error antara data dengan garis regresi kita. Kalau misalkan garis regresi kita sempurna, alias dia persis nih melewati, itu berapa residual sum of squares-nya? Ya masukin aja nih. Itu kan artinya YI sama dengan Y topi. Artinya residual sum of squares-nya itu adalah 0. Kalau garis regresinya sempurna. Oke? Nah, kemudian TSS dikurang RSS itu artinya adalah variabilitas pada respons yang terjelaskan oleh garis regresi kita. Oke, jadi sebenarnya apa itu R-square? Itu adalah korelasi sebenarnya yang mengambil angka antara 0 sama 1, bisa juga sih sebenarnya minus 1, dan juga sebenarnya adalah proporsi dari variabilitas yang terjelaskan oleh regresi, dan variabilitas yang inherent pada respons. Jadi simpelnya ini seberapa besar variance yang terjelaskan oleh garis regresi kita. Karena kalau misalkan sempurna, ini sama dengan 0 nih. Nah, artinya 1 dikurang 0 itu sama dengan 1. Artinya semua dari variance data kita terjelaskan oleh garis regresi kita. Oke? Nah, jadi artinya kalau misalkan ini semakin kecil, artinya makin banyak lagi yang tidak terjelaskan. Artinya semakin jauh deviasi dari garis regresi kita sama data kita. Oke? Jadi kalau R sama dengan 1, artinya respon sama prediction itu perfectly correlated, tapi biasanya enggak. Oke, kalau misalkan seperti ini, berapa ya? Saya hitung enggak? Oh, sayangnya enggak ya, enggak saya hitung, maaf. Tapi kalau saya lihat-lihat, mungkin sekitar 0,85 gitu. Oke? Ini adalah interpretasi dari determination alias R-square. Kalau 1 artinya terjelaskan secara sempurna variabilitasnya. Kalau misalkan dia berkurang dari 1, artinya ada beberapa yang tidak terjelaskan oleh garis regresi kita. Oke? Nah, 2 halaman lagi ya. Nah, ini pengantar untuk hari Rabu ya. Misalkan gini, kan tadi kita bilang ini nih, sales adalah fungsi dari TV, radio, newspaper. Kalau mau simple, kita bisa buat gini nih. Sales sama dengan fungsi dari TV aja. Sales sama dengan fungsi dari radio aja. Sama sales sama dengan fungsi dari newspaper aja. Artinya kalian buat 3 garis regresi yang berbeda-beda. Oke sih, di kasus ini emang ada hubungan linear tuh untuk masing-masing 3 variabel. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, ini koefisien buat TV, standard error-nya, p-static-nya oke, p-value-nya kecil. Ini juga p-value-nya kecil lah buat radio. Untuk ini, newspaper, p-value-nya juga kecil. Oh, ada dong hubungan linear antara semuanya. Tapi ini karena sebenarnya sales itu merupakan fungsi dari TV, radio, sama newspaper-nya. Dan di sini bisa ada interaksi atau sinergi antara TV sama radio. Atau TV sama newspaper. Jadi di sini adalah oversimplified. Yang aslinya lebih kompleks, kalian coba breakdown menjadi satu-satu seperti ini. Menjadi 3 garis simple linear regression, dan disinilah kita bisa salah. Oke? Jadi kalau ada hubungan antara variabel, Anda bisa salah. Nah, ini akan kita bahas di hari Rabu depan, yaitu
Kamis ya, multiple linear regression di mana Anda mempertimbangkan interaksi hubungan antara variabel-variabel independen ini. Dan ini yang merupakan lebih representatif terhadap masalah nyata. Kalau masalah nyata kan banyak tuh banyak variabel independennya. Oke, terakhir ya. Biasa kita sih udah pakai ini ya. Jadi nanti secara konsep sih sama aja. Kita meminimalisir error antara garis regresi sama data kita. Tapi sebenarnya ya, itu kita semua udah kita pakai komputer, kita pakai cara matrix algebra seperti ini. Oke, ini namanya ordinary least square. Dan ini nggak akan kita bahas lebih detail ya. Tapi sebenarnya ordinary square ini adalah solusi untuk mencari beta topi yang paling bagus untuk meminimalisir residual sum of square. Oke, ini caranya dengan ordinary least square dan kita pakai penyelesaian matriks algebra. Oke. Nah, itu nanti saya nggak tahu deh, kalian sudah dapat belum ya sistem dari linear equation ya. Nah, cuma ini sistem dari linear equation ini ukurannya adalah n kali 2 untuk matriks F. Betanya tuh berarti ada untuk ini ya, untuk simple linear regression ini 2 kali 1. Dan Y itu adalah n kali 1. Oke, jadi nanti kalian akan mencari solusi dari ini supaya dia minimal beta topinya. Tapi tidak kita bahas, ini agak advance, tapi intinya kalau udah implementasi modern, kita memakai ordinary least squares, pakai pendekatan matrix algebra. Sama aja kalau kalian polinomial atau nanti multiple linear regression, caranya ya cuma pakai ordinary least squares. Oke, tapi secara prinsipal kita minimize RSS. Oke, that's all. Kita lanjut lagi hari Kamis. Tadinya saya mau ngomongnya soal ritual juga lah. Yang mau praktikum, cuma saya juga udah mulai lelah. Dan kalian mungkin ada kuliah lagi jam 9. Jadi sekian dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga lanjutan, mohon disimpan aja di hari Rabu. Oke? Karena ini udah mepet-mepet jam 9. Oke, sudah ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Nanti kita diskusikan mengenai jadwal akan seperti itu. Oke, sekian dan that's all. Terima kasih.